Halo, berjumpa lagi dengan kakak di channel ini, yaitu channel berbagi berbagai ilmu. Dalam kesempatan ini kakak akan menjelaskan tentang cara mengerjakan soal yang berupa operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pecahan biasa. Nah, bagaimanakah caranya? Tonton video ini sampai selesai ya. Tapi jangan lupa, bagi yang belum like dan subscribe, tolong untuk like video ini dan subscribe channel ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ketika ada soal operasi hitung penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa, maka adik-adik harus melakukan 3 langkah pengerjaan, yaitu 1. Menyamakan penyebut-penyebutnya dengan cara mencari KPK. 2. Menyesuaikan pembilangnya. Dan 3. Mengoperasikan atau menjumlahkan ataupun mengurangkan pembilangnya. Ingat, di sini yang dioperasikan atau yang dihitung wajib hanya pembilangnya saja. Sedangkan untuk penyebutnya, kita pakai penyebut yang telah disamakan tadi. Contoh soal. Jika ada soal 1/3 ditambah 2/9. Untuk mengerjakannya, marilah kita langsung melakukan langkah yang pertama, yaitu menyamakan penyebut-penyebutnya dengan cara mencari KPK. Pada soal tersebut, coba kita lihat penyebutnya. Pada pecahan yang pertama, penyebutnya adalah 3. Dan pada pecahan yang kedua, penyebutnya adalah 9. Maka jelas terlihat bahwa penyebut dari kedua pecahan ini adalah berbeda. Maka kita cari KPK dari 3 dan 9. Cara yang sederhana untuk mencari KPK adalah dengan mencari kelipatan dari masing-masing bilangan tersebut. Di sini bilangannya ada 2, yaitu bilangan 3 dan bilangan 9. Ayo adik-adik coba perhatikan. 3 kelipatannya adalah dimulai dari bilangan itu sendiri, yaitu 3, kemudian 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan 9, kelipatannya adalah 9, 18, 27, dan seterusnya. Selanjutnya kita tinggal mencari adanya kesamaan yang pertama dari bilangan-bilangan hasil kelipatan tadi. Ingat, kita mencari kesamaan bilangan yang pertama kali ya. Jadi bukan yang kedua ataupun yang ketiga, agar lebih mudah kita menghitungnya nanti. Kita cari kesamaan yang pertama. Kalau kita lihat di sini ada bilangan 9 ya. Di atas dan di bawah ada bilangan 9, maka ini yang akan kita pakai sebagai KPK. Nah, hal ini menunjukkan bahwa KPK dari 3 dan 9 adalah 9. Maka angka 9 adalah angka yang kita pakai sebagai penyebut. Selanjutnya kita tulis penyebut tersebut dalam bentuk seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu menyesuaikan pembilangnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat perubahan yang terjadi pada penyebut masing-masing pecahan tersebut. Pada pecahan pertama, penyebut yang semula adalah 3 berubah menjadi 9. Bagaimana perubahannya itu? Dalam hal ini kita harus mencari tahu bahwa perubahan yang terjadi itu dikalikan berapa. Dengan kata lain, angka yang pertama adalah 3, kemudian berubah menjadi 9, maka dapat disimpulkan bahwa angka tersebut berubah dengan cara dikalikan 3. Maka pada pecahan yang pertama ini, pembilangnya juga harus diperlakukan sama seperti penyebutnya, yaitu dengan cara dikalikan 3. Maka 1 dikalikan 3 hasilnya adalah 3.
maka pecahan yang pertama ini akan berubah angkanya menjadi 3/9. Pada pecahan yang kedua, penyebutnya tetap tidak berubah, maka pembilangnya juga tidak perlu diubah. Jadi untuk pecahan yang kedua tetap 2/9. Jika penyebutnya sudah sama dan pembilangnya sudah kita sesuaikan, maka kita lanjutkan ke langkah yang terakhir atau ketiga, yaitu mengoperasikan pembilangnya sesuai dengan operasi hitung yang ada pada soal. Pada soal ini, operasi hitungnya adalah penjumlahan, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5. Sedangkan untuk penyebut-penyebutnya, adik-adik harus memperhatikan ini ya. Dan ingat bahwa penyebutnya tidak perlu kita jumlahkan. Kita hanya tinggal menyalin penyebut yang ada di bagian sini ke bagian sini. Nah, demikian cara mengerjakan operasi hitung penjumlahan pada pecahan biasa ya. Kemudian pada operasi hitung pengurangan pecahan, langkahnya sama persis seperti pada penjumlahan pecahan, yaitu terdiri dari 3 langkah seperti yang sudah kita pelajari tadi. Hanya saja nanti pada langkah terakhir atau ketiga yang kita lakukan adalah mengurangi pembilangnya sesuai dengan soal, jika soal itu adalah pengurangan. Bagaimana adik-adik, sudah paham ya? Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.